Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, saya Haji Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1 dari fraksi Partai Nasdem. Kalian menyaksikan di balik kursi. Ya, karir politik saya kalau saya hitung-hitung cukup lama juga berpolitik. Karena sejak saya kuliah di semester 5 itu saya sudah berkecimpung di partai politik. Diawali karir saya di Golkar waktu itu, saya sebagai pembantu Komdes, kemudian pembantu komisaris kecamatan, kemudian DPD Golkar. Di DPD sebagai pengurus ya. Kemudian di tahun 99 terjadinya reformasi. Ya, saya diminta menjadi pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, dan kemudian saya jadi ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa itu dari sejak tahun 2000 sampai 2008 terjadi perpecahan. Waktu itu antara Gus Dur dan Muhaimin, dan saya menjadi anggota DPRD di provinsi selama 2 periode. 2014 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan saya sebagai ketua DPW-nya sampai sekarang ya. Dan 2019 saya maju kembali, terpilih kembali. Kemudian kemarin 2024 saya terpilih kembali. Jadi sudah memasuki periode yang ketiga. Oke, mau ikut kegiatan saya di Dapil, kegiatan di balik kursi, saling kita kenalan dengan konstituen saya. Pertama-tama juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya, tentu ini atas persetujuan dan dorongan sehingga ini bisa terwujud. Baik rekan-rekan saya juga di DPR di Komisi 5, ya alhamdulillah kita ada 3 di Komisi 5 pada saat itu, dan sekarang menambah lagi Pak Yuliansa, ada Pak Lasarus, ada Pak Boeman, kemudian ada sekarang ditambah Pak Yuliansa dan saya. Dan saya alhamdulillah 3 periode di Komisi 5, ya tentunya kami bersama-sama bagaimana mewujudkan, pokoknya kita kompak, kalbar bagaimana supaya terrealisasi bisa lebih baik atau lebih banyak pembangunan daerah. Ya, alhamdulillah kekompakan kita bersama ya, sejak 2016 terus jembatan Landa waktu itu bisa kita duplikasikan, kemudian lanjut jembatan Kapuas dan jembatan Sambas bisa terwujud ya, dan alhamdulillah jalan-jalan nasional sudah 90% lebih mantap. Ya tentu ini berkat semuanya adanya rekan-rekan di Komisi 5. Kegiatan hari ini peresmian makam Kesultanan Pontianak ya. Ini revitalisasinya ini dari anggaran APBN ya, 2023-2024. Dan alhamdulillah hari ini selesai. Maka hari ini ada serah terima dari kementerian kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Pontianak. Untuk selanjutnya ini menjadi aset dan tanggung jawab pemerintah daerah. Ini sudah yang kedua kali ya. Selalu program-program yang lain pun kita arahkan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan seperti masjid dan lain-lain. Dan insya Allah sekarang kita di tahun anggaran yang akan datang kita sedang merancang sekarang terhadap perencanaan penataan kawasan Keraton Amatullah Mempawah. Ya mudah-mudahan
anggarannya tahun ini tidak terpotong, ya sudah diusulkan oleh Balai ya untuk kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan tidak dipotong. Kalau tidak dipotong tidak kena efisiensi, tapi saya dengar-dengar enggak. Sehingga perencanaan untuk penataan kawasan makam Amantubila itu bisa bisa terlaksana ya. Ya, paling tidak kan kita mengenang ini adalah sosok yang berjasa ya terhadap keberadaan Kota Pontianak. Karena beliau ini adalah yang pertama kali membuka Kota Pontianak ini, sehingga Pontianak berkembang pada saat ini menjadi ibu kota pemerintahan provinsi dan begitu pesat berkembang. Nah, jadi saya kira tentu itu menjadi tanggung jawab saya. Kebetulan saya di DPR RI dan ini juga sudah masuk menjadi cagar budaya. Ya, tentu kita usulkan untuk itu. Oke, kita ikuti kegiatan saya selanjutnya. Kegiatan kita hari ini halal bihalal, sekalian tasyakuran. Tasyakuran itu berkenaan dengan telah diresmikannya jembatan Sambas. Ya, syukuran masyarakat kemudian dikaitkan dengan halal bihalal. Kan ini masih bulan Syawal, jadi tasyakuran dan halal bihalal hari ini. Wakil seluruh masyarakat Kecamatan Jawa ini mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Bapak Sari Abdul Hakadri yang telah begitu panjang waktunya memperjuangkan jembatan sehingga saat ini betul-betul terrealisasi di Kecamatan Jawai dan Kabupaten Sambas khususnya. Tentunya dengan adanya jembatan tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terutama di sektor pariwisata lah. Di tahun ini sangat luar biasa. Yang semua objek wisata ya mendapatkan peningkatan yang sangat luar biasa. Salah satunya di Pantai Bahari, ada salah satunya di Pantai Desa Dungun, dan Pantai Kasturi ditutup penuh orang datang. Jangankan dibuka, pantainya ditutup penuh orang datang. Jadi itu udah sangat luar biasa. Karena wisata ini sangat memberikan dampak peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Hari itu barangnya semuanya bisa laku, semuanya bisa dihargaikan dengan mahal. Mau yang itu bersifat pertanian, perikanan dan sebagainya. Dalam sektor perikanan aja hari ini ikan malah susah dicari, saking kebanyakannya permintaan. Itu salah satu dampaknya. Program kita sudah jalan, keuangan kita sudah baik, finansial kita maupun fiskal sudah memenuhi. Insyaallah saya yakin pemerintah sekarang akan lebih baik. Cuma sekarang ini lagi menata supaya betul-betul efektif yang bisa langsung menyentuh masyarakat. Tadi kita udah ketemu dengan penerima BSPS. Maka ikuti saya, kita akan lihat di lapangan rumah yang sudah jadi, yaitu bantuan BSPS. Yuk ikut saya. Alhamdulillah kami sebagai masyarakat Karanggunung Danau,
Kecamatan Jawa. Sangat berterima kasih kepada Bapak Dewan, Bapak Haji yang telah mensukseskan jembatan Y, karena waktu disian jembatan Y kami susah nyandi. Bukan apa waktu naik motor motor tempel Y takut. Biasa waktu yang gelombang kuat deh. Ngarik lah banyak kenang anak gaya. Sekali itu dah jadi jembatan itu, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaknya dengan Bapak Dewan Y lah yang telah mensukseskan jembatan Y. Pak Sari. Pak Sari. Kami kandang yang masuk kami ke jalan. Soalnya jalan dari kami Sarang Burung Kolam sampai ke Sarang Burung Danau memang dah sakit berlubang-lubang. Tapi macam mana Dewan kami tak tahulah gaya. Amun bisa dia tolonglah dibaguskan jalan Y. Soalnya kan kami waktu ada kegiatan BKMT gitu, pagi ke situ lah gaya. Jadi kan apa susah lah waktu nang hujan gaya, jalan dah anu. Ayo cuma anggir nak kami sampaikan gaya. Burung cendrawasih, burung kendari. Diberi makan dengan ikan lele. Terima kasih kepada Bapak Syarif Al-Qadri yang telah sudi datang di Sarang Burung Kuala. Saya kira masyarakat berhak untuk menyampaikan ya aspirasi, dan saya juga terima kasih apresiasi masyarakat terhadap program yang sudah kita kita sampaikan, kita berikan kepada masyarakat. Tentu semuanya pasti ada hal-hal yang masih perlu diperjuangkan. Namun dengan demikian berkaitan dengan masalah jalan, ya kalau jalan itu kan kita lihat apakah itu kewenangan pusat, kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten. Namun dengan demikian kalau itu menjadi jalan poros yang juga meningkatkan terhadap pergerakan ekonomi, bisa dengan ditangani oleh jalan lewat jalan daerah ya, impres jalan daerah. Tapi itu tentu kita akan lihat kemampuan fiskal. Juga bisa yang jadi kewenangan kabupaten maupun provinsi itu lewat dana DAK. Ya, kebetulan saya di situ di wakil ketua Banggar. Ya kita lihatlah nanti urgensinya. Tetapi yang jalan tadi yang disampaikan oleh masyarakat Jawa itu, saya kira itu sudah masuk jalan strategi nasional. Tentu kita akan bertahap lah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Sejak dari kemarin, kita mulai peresmian makam Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Qadri beserta seluruh sultan yang ada di sana, beserta keluarga. Kemarin berjalan lancar, kemudian juga dilanjutkan dengan halal bihalal di Majelis Adat Budaya Melayu, Kalbar. Lantas kita lanjutkan dengan perjalanan ke Singkawang, melihat beberapa program yang kita usulkan dan sudah berjalan, ya seperti salah satu di antaranya BSPS, bantuan rumah swadaya secara stimulan. Kemudian juga kita lakukan dengan halal bihalal, dan juga kita memberikan bantuan cendera mata bagi berkaitan dengan masyarakat yang mendapat terhadap bantuan BSPS, bantuan rumah swadaya. Kita lanjut ke Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Jawai, menghadiri tasyakuran sekalian halal bihalal, karena masyarakat di sana tasyakuran itu berkenaan telah selesainya dibangun jembatan yang menjadi dambaan masyarakat di wilayah, terutama wilayah Jawai maupun Jawai Selatan. Pembangunan-pembangunan yang ada di kita ini betul-betul bisa bermanfaat, dan kami, ya tentu saya dengan teman-teman yang lain di DPR RI yang juga berada di Komisi 5 maupun di Badan Anggaran Eksekutif, Badan Anggaran Legislatif di DPR RI terus menerus kita akan perjuangkan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Bagaimana Kalbar akan sejajar, tidak lagi ada infrastruktur yang dirasakan kurang baik, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya. Tentu ini akan kita perjuangkan secara bertahap. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang ikut, termasuk dari teman-teman TV Parlemen yang mengikuti kami selama dalam perjalanan. Saya ucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu kepada episode berikutnya. Terima kasih.
saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh